literasi, hentikan indoktrinasi itu. Pemerintah telah bekerja keras untuk memakmurkan rakyat. Headline pertama. Headline kedua, orang miskin bertambah, kata BPS. Yang mana yang hoax? Gak mungkin dua-duanya benar. Ditangkap polisi misalnya di jalan raya, dia akan tanya SIM-nya mana? Saya kasih tahu nih SIM-nya. KTP-nya mana? Loh, Pak polisi tahu nggak? SIM itu dibuat atas dasar KTP. Saya kritik pemerintah, akan dibilang begini, sebaiknya Anda berkaca diri dulu, lihat Anda sendiri sebelum mengkritik pemerintah. Loh, pemerintah kalau dikritik itu urusan publik, kesalahan saya urusan privat. Jadi publik intelektual kita tidak dirangsang untuk berpikir sebaliknya. Ingin literasi, tapi justru indoktrinasi yang dilakukan. Dan negara nggak menyelenggarakan politik akal sehat, sehingga kita bereaksi lebih cepat dengan kemarahan daripada dengan akal. Negeri ini dibikin tegang karena kita nggak mampu membuat metafor. Kita nggak pernah mampu menghumorkan, memparodikan, membuat satire. Jadi kalau ditanya apa solusinya, gampang. Naikkan IQ Anda dan hoax akan turun. Terima kasih. Pemuka distopia namanya Donald Trump. Dia bikin semacam ketegangan dari Korea Utara sampai ke Palestina. Dengan semudah sekarang menganggap kok berat sekali problem ini. Kalau kata Dilan, kamu nggak cukup kuat, biar saya aja. Dulu anak muda itu ingin ada revolusi supaya ada perubahan kualitatif, perubahan sempurna, habis-habisan, total. Supaya kita pindah dari kualitas Orde Baru ke kualitas demokrasi itu. Dari yang otoritarian ke yang demokrasi itu. Memindahkan itu membutuhkan energi revolusi. Tapi pada waktu itu, kata revolusi gagap diucapkan. Karena seolah-olah kata itu kata kiri. Lalu kita pilih istilah yang lebih lembek, namanya reformasi. Akibatnya kita hadapi sekarang, bahwa tenaga reformasi itu tidak cukup kuat untuk menghasilkan demokrasi. Sekarang kita cengeng, kalau kita berdebat, kita nggak pakai argumen, kita pakai sentimen. Masih ada yang tinggal, hope. Hope remains. Membuka kotak Pandora punya konsekuensi, tapi cuma dengan itu kita memahami diri kita sendiri. Terima kasih. Hoax itu hanya berhenti kalau kita naikkan IQ kita. Kan Anda tahu Haji Agus Salim itu ada jenggotnya, berjenggot kayak kambing. Dia lagi bicara, di ujung sana lawan politiknya mulai itu penghinaan kan. Haji Agus Salim tidak tersinggung. Dia bilang begini, saya diundang di forum manusia, mengapa ada kambing di ujung sana? Pertanyaannya, siapa yang menghina? Dia cuma Agus Salim menyebutkan kambing, Agus Salim menghina. Tapi di dalam situasi itu ada kecerdasan yang dihidupkan. Metafornya bagus. Jadi orang biasa aja. Karena ada pertandingan pikiran. Di sini tidak ada pertandingan pikiran. Itulah biasa kita, sehingga kita langsung bilang, oh itu hina. Jangan sampai kondisi itu kemudian membatalkan kebebasan berpikir. Itu poin saya concern pada dua hal. Yang satu adalah kebohongan, yang dua adalah kedunguan. Dua-duanya kasat mata hari ini. Terlalu banyak kebohongan, terutama di produksi negara. Terlalu banyak kedunguan juga didiamkan oleh negara. Katanya orang berpikir ulang, apa sebetulnya motif istana memviralkan kesolehan presiden di Afghanistan? Demi apa? Diplomatik, statistik pemilu. Yaitu ini adalah semacam persiapan Republik sedang hamil tua, isu hantu komunis diucapkan di situ. Lalu dikaitkan lagi dengan, ya kan memang dari awal ada semacam persekusi terhadap ulama itu. Ada surplus kebenaran di pihak penguasa untuk meyakinkan bahwa hanya kami yang Pancasila, yang lain adalah berbahaya itu. Jadi kalau disebut ada orang gila, semua manusia itu punya potensi untuk jadi gila itu. Problemnya adalah upload nggak kegilaan itu. Jadi gila itu adalah hak asasi manusia. Kebenaran akademis ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri. Apa nggak gila tuh? Kita anggap Menteri Dalam Ngeri. Kalau salah baca itu. Jadi kalau ada orang gila beroperasi, pasti ada orang yang lebih gila lagi yang mengendalikan orang gila itu. Oh, tidak bikin infrastruktur, memang dia belum bikin. Gagal di dalam membela lingkungan, memang dia tidak lakukan. Karena dia belum punya power untuk mendelegasikan idenya tentang kekuasaan ke dalam birokrasi. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Karena itu demokrasi memberi fasilitas untuk pergantian kekuasaan melalui kompetisi politik. Hak asasi manusia misalnya, itu beban Prabowo yang saya kritik itu. Pak Jokowi punya beban hak asasi manusia nggak? Punya, karena memelihara pelanggar HAM di dalam kekuasaannya justru. Pak Jokowi tidak punya hak moral untuk mengkritik hak asasi manusia Prabowo. Hak asasi manusia mesti diselesaikan oleh pemerintah manapun. Itu perintah undang-undang. Di dalam hukum berlaku prinsip habeas corpus. Selama kasus itu belum ada di depan pengadilan, before the law, maka harus dianggap pelanggaran hak asasi manusia masih berlangsung. SBY juga, Mega juga, ya boleh. Terus sampai ke belakang, Majapahit segala macam. Presiden Jokowi tidak boleh secara etis menuduh itu pelanggaran HAM. Karena justru tugas dia untuk mengadili melalui pengadilan yang bersih dan tidak dia. Asbabun nusul dari korupsi adalah politik. Korupsi dalam format Bhinneka Tunggal Ika.
maka seharusnya bukan sekedar pada Novanto, karena jaket warna orange itu kan sebetulnya campuran antara warna kuning dan warna merah, baru disebut orange itu. Panggung selalu ada dua, yang di depan dan yang di belakang. Orang selalu sebenarnya ingin mengintip di belakang, karena di belakang ada kasakusuk, ada asik masuk. Yang dipentaskan itu urusan 300 juta, 200 juta, ya itu gampang betul lah, itu pasti transaksinya langsung saling tangkap itu. Tapi kalau udah triliunan, itu pasti nggak ada transaksi langsung. Uang itu pasti berlapis tibanya, karena memang direncanakan agar supaya alibinya juga berlapis. That's the logic itu. Jadi, saudara Novanto keahliannya itu tunggal, yaitu mengatur transaksi politik. Di dalam kepalanya itu ada skema besar yang akan dia cicil sambil menunggu situasi politik. Armada itu harus dipimpin oleh presiden, kepala negara. Mungkin sekarang presiden kecapean sehingga Setia Novanto ambil alih kemudi sementara.